Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Iksan Syahrani dengan NIM J03042111194 yang akan menjelaskan layanan DNS dan web. Lalu ada saya sendiri, Angga Ebenezer dengan NIM J03042111097 yang akan menjelaskan tentang layanan proxy. Lalu ada Fadli Ramdhani dengan NIM J03042111012 yang akan menjelaskan layanan database. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizky Al-Fajri dengan NIM J03042111127 yang akan menjelaskan layanan NFS dan FTP. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Iksan. Oke, layanan yang pertama akan saya jelaskan adalah DNS. Panjangan DNS sendiri adalah Domain Name Server. Nah, fungsi dari DNS ini adalah untuk mentranslasikan IP agar mudah dibaca dan menyediakan IP untuk server-server lain. Nah, pertama saya akan tampilkan cara untuk konfigurasi DNS. Oke. Oke, di sini pertama mari kita cek apakah package find sudah terinstall pada Ubuntu dengan komen seperti ini. Oke, di sini sudah terlihat bahwa package find sudah terinstall. Lalu config pertama dilakukan adalah pada folder find itu sendiri. Oke, pada folder bind di sini terdapat name conf, lokal dan option. Mari kita lihat konfigurasinya. Oke, untuk setting name conf lokalnya seperti ini. Zone K6A2 merupakan domain kami dengan topleveldomain.com. Selanjutnya adalah name conf option. Oke, di sini kita tidak menggunakan IPv6 dan listen IPv4 pada 192.168.61 itu adalah IP saya sebagai penyedia DNS. Oke, lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasikan pada DB bind dengan komen db k6a2.com. Oke, nah di sini ada domain kami. Lalu ini adalah subdomain yang sudah kami konfigurasi. Di sini terdapat NS1 yaitu IP saya, MX1 juga IP saya. Untuk FTP karena layanan FTP berada pada server Rizky, nah maka IP di sini ada 192.168.61.100. Nah, itu berada di IP Rizky. Lalu untuk MySQL dan PSQL, nah itu layanan domain layanan database, maaf. Pada layanan database di sini dipegang oleh Fadli dengan IP 192.168.61.200. Nah, selanjutnya untuk layanan website dipegang oleh saya juga. Di sini IP-nya sama ya, 205 karena dipegang oleh saya. Oke, selanjutnya untuk bagian reverse-nya.
Oke, di sini untuk reverse-nya, di sini terdapat beberapa domain dengan IP IP terakhir ya, IP terakhir dari masing-masing pemegang layanan. Di sini 205 ada NS1, MX1, www, pgweb, MySQL, dan www.pgweb, www.mysql. Itu 205 karena saya penyedia layannya berada pada server saya. Lalu untuk FTP 100 yaitu Rizky, MySQL, dan PSQL database dibuang oleh Fadli. Nah, untuk selanjutnya adalah pengujian pengujian DNS menggunakan NS Lookup ya. Mari kita coba NS Lookup menggunakan domain yang sudah kami buat. Contoh di sini adalah www.pgweb.k6a2.com. Nah, di sini address sudah tertuju pada saya, yaitu 192.168.61.205. Oke, mari kita mencoba address lain. Apakah sudah benar? Mari kita coba FTP. ftp.k6a2.com. Oke, di sini untuk alamat FTP juga sudah benar, yaitu tertuju pada Rizky 192.168.61.100. Mari kita coba sekali lagi untuk MySQL. Nah, untuk layanan MySQL juga sudah benar. Di sini mysql.k6a2.com sudah tertuju pada IP Fadli yaitu 192.168.61.200. Sekian untuk penjelasan layanan DNS ini. Layanan selanjutnya adalah NFS dan FTP yang akan dijelaskan dengan kami, Rizky. Oke, yang selanjutnya yaitu layanan NFS dan juga layanan FTP. NFS itu singkatan dari Network File System. Layanan NFS ini digunakan agar layanan web nantinya bisa melakukan mount pada file yang sudah dibuat pada layanan NFS ini. Sebelum melakukan konfigurasinya, dilakukan dulu mengecek package NFS-nya sudah terdapat pada Ubuntu atau belum. Di sini sudah terdapat package NFS kernel server. Dan untuk yang selanjutnya yaitu membuat folder NFS. Di sini saya sudah membuat folder tersebut. Terdapat folder NFS. Dan di dalam folder NFS ini terdapat folder juga untuk MySQL Web dan juga folder PGWeb. Dan pada masing-masing folder itu terdapat file index PHP yang akan dimount pada layanan web. Nah, di sini terdapat file index PHP. Yang selanjutnya untuk mengkonfigurasi NFS ini pertama itu mengkonfigurasi file ekspornya. Ekspor. File konfigurasi ini digunakan di sini terdapat folder untuk file yang disimpannya yaitu di home/admin/sjk/nfs dan bintang di sini yaitu semua IP bisa melakukan mount ke folder tersebut. Dan di sini ada RW yaitu yang melakukan mount kepada server NFS ini bisa membaca dan juga menulis di situ. Yang selanjutnya, jika sudah mengkonfigurasi file ekspornya, yaitu mengecek merestart
file konfigurasi dan mengecek statusnya apakah sudah berjalan atau belum. Status. Di sini sudah layanan NFS sudah berjalan, sudah aktif. Yang selanjutnya yaitu untuk mengekspor file tersebut dengan menggunakan perintah sudo export min arpf. Nah, di sini layanan NFS melakukan ekspor terhadap folder NFS dan folder yang di dalam NFS tersebut. Untuk pengujiannya dilakukan pada layanan web, yaitu mounting dari server NFS ini. Lalu yang kedua itu layanan FTP. Sebelum mengkonfigurasi FTP, cek terlebih dahulu package FTP apakah sudah terdapat pada Ubuntu. Di sini sudah terdapat package FTP pada Ubuntu server. Yang selanjutnya yaitu membuat file yang sudah ditentukan pada ujian praktikum ini, yaitu pada folder FTP. Nah, di sini sudah terdapat file k6a2.txt yang berisi nama kelompok, anggota kelompok, dan juga NIM pada anggota kelompok ini. Yang selanjutnya yaitu mengkonfigurasi fstpd.conf-nya. Pada konfigurasi ini yang dilakukan yaitu mengganti anonymous enable itu menjadi yes, lalu write enable itu menjadi yes, yaitu menghilangkan pagar di sini agar dilakukan, dan juga non upload enable itu menjadi yes. Setelah melakukan konfigurasi, lakukan restart dan juga cek status package FTP ini, konfigurasi FTP ini sudah berjalan atau belum. Nah, di sini sudah running konfigurasi FTP-nya. Untuk pengujiannya itu akan dilakukan pada layanan proxy, yaitu mengakses server FTP ini dan mengambil file yang sudah dibuat pada layanan FTP ini. Yang selanjutnya yaitu layanan web yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Iksan. Oke, untuk layanan web server, karena tadi file untuk indeks PHP-nya kan berada pada server NFS yang berada pada IP Muhammad Rizky, yaitu 192.168.61.100. Di sini saya akan mounting untuk file NFS tersebut menuju server saya. Oke, sebelumnya saya akan mengecek
untuk folder var www.html. Oke, di sini masih kosong, yaitu masih default index.html dari Apache. Nah, maka di sini saya akan mencoba untuk mounting folder NFS. Nah, untuk komennya sendiri menggunakan sudo mount 192.168.61.100, yaitu IP penyedia layanan NFS, server NFS, yaitu Rizky. Nah, home admin SOJK NFS adalah direktori yang tadinya diupload ke server NFS oleh penyedia layanan NFS, yaitu Rizky. Nah, untuk var www.html adalah direktori yang akan disimpan pada PC klien NFS, yaitu saya. Oke, sini saya akan coba on. Nah, oke, di sini berhasil. Saya akan coba cek ulang apakah direktori sudah termount atau belum. Oke, untuk mengeceknya kita menggunakan komen ls. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk direktori MySQL Web dan PG Web sudah termount pada NFS client, yaitu saya. Selanjutnya saya akan menampilkan untuk konfigurasi web server. Oke, pertama web server adalah terletak pada folder untuk aplikasi konfigurasi file konfigurasi web server terletak pada etc pada direktori etc Apache. Lalu sites available. Nah, di sini kami sudah membuat dua web server konfigurasi web server, yaitu MySQL dan PSQL. Pertama, mari kita coba lihat dulu untuk PSQL. Oke, untuk settingan virtual host PSQL, karena layanan web server berada pada saya, yaitu dengan IP 205. Nah, maka pada settingan IP di sini menggunakan 61.205 dan berada pada port 81 sesuai dengan instruksi pada tugas. Nah, untuk server name kami menggunakan pgweb.k6a2.com. Nah, k6a2 adalah nama kelompok kami. Lalu untuk server alias adalah www.pgweb.k6a2.com. Nah, dokumen root itu kami arahkan pada tadi direktori yang sudah kami mount pada NFS. Oke, selanjutnya adalah untuk settingan config MySQL. Oke, di sini untuk layanan web server config-nya terdapat IP 192.168.61.205, yaitu IP saya dan berada pada port 82. Untuk server name kami menggunakan mysqlweb.k6a2.com. Lalu server alias www.mysqlweb.k6a2.com. Dokumen root terletak pada var www.html mysqlweb yang sebelumnya juga sudah kita mount dengan NFS. Oke, selanjutnya saya akan mengecek apakah setting dari web server ini sudah berjalan. Oke, pertama dengan komen kita mencoba merestart service Apache.
Nah, di sini saya mengecek status untuk Apache 2. Di sini sudah aktif running, berjalan, berarti tidak terjadi error. Oke, selanjutnya saya akan mengecek untuk file index.php yang terdapat pada dokumen root yang tadi sudah dimount dengan NFS yang berada pada cd var www html. Nah, pertama saya akan mengecek untuk pgweb terlebih dahulu. Nah, di sini untuk settingan di dalam indeks PHP untuk database ini ya PostgreDB-host, karena layanan database berada pada penyedia layanan host yaitu Fadli. Fadli menggunakan IP 192.168.61.200. Lalu untuk port adalah 5432 default. Lalu untuk database name yang sudah disediakan adalah diploma_db. Lalu untuk credential user yang sudah dibuat adalah K6A2 dengan password Tcom. Oke, selanjutnya adalah untuk database MySQL. Nah, di sini adalah settingan untuk web server untuk menampilkan database MySQL. Di sini menggunakan DBhost. Eh, DBhost IP-nya adalah IP penyedia layanan database yaitu Fadli 192.168.61.200 dengan username K6A2, lalu dengan password Tcom dan nama database yang sudah disediakan pada dummy sama yaitu DiplomaDB. Sekian penjelasan untuk layanan web server. Untuk selanjutnya adalah layanan database yang akan dijelaskan dengan Fadli. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait layanan database. Jadi di layanan database sebelumnya saya telah melakukan listen terhadap IP public agar MySQL dan database PostgreSQL dapat terhubung ke IP lainnya, tidak secara lokal saja. Jadi untuk konfigurasinya berada pada file sudo berada pada file MySQLd tnf yang mana itu berada pada directory etc MySQL conf.d. Nah, di sini kita akan melakukan pengubahan pada bin address-nya, di mana sebelumnya itu menggunakan localhost 127.0.0.1 diubah menjadi 0.0.0.0 agar semua IP dapat mengakses MySQL. Nah, kemudian setelah konfigurasi listen pada MySQL, aku akan juga listen pada PostgreSQL. Nah, pada PostgreSQL kita list dan address-nya kita berikan nilai yaitu bintang agar semua IP public dapat mengakses juga. Setelah kita konfigurasi agar listen secara public, kita jalankan service-nya. Pertama untuk MySQL terlebih dahulu. Setelah kita jalankan service dari MySQL, maka kita bisa mengecek statusnya. Untuk mengecek statusnya, kita cek setelah berjalan ya. Kemudian kita cek juga untuk kita jalankan ulang untuk PostgreSQL. Kemudian kita cek statusnya.
Nah, ketika telah berjalan proses dalam MySQL, kita lihat apakah portnya telah berubah IP-nya menjadi IP public. Nah, di sini untuk port MySQL sendiri itu menggunakan 3306 sudah menggunakan IP public. Kemudian juga untuk port dari PostgreSQL juga tak menggunakan IP public, yaitu yang 000 pada port 5432. Nah, kemudian kita masuk ke file. Sebelumnya saya telah membukakan import file database dari diploma.db dan MySQL dan juga PostgreSQL ke database diploma_db. Pertama kita cek dulu di MySQL, kita login sebagai root. Pada file MySQL kita lihat terlebih dahulu database yang ada. Nah, di sini terbuat database diploma.db. Kita masuk ke diploma.db. Nah, di dalamnya itu kita import tabel mahasiswa dan juga program studi. Selain itu juga di sini saya telah membuat user K6A2 yang mana itu dapat diakses secara publik dan telah diberikan izin akses full. K6A2 untuk IP-nya pada K6A2 itu 168.61%. Nah, di sini kenapa menggunakan persen? Agar semua IP yang berada pada satu network 192.168.61.0/24 itu dapat mengakses user K6A2 dari MySQL. Nah, di sini saya berikan akses penuh terhadap diploma.db, database diploma.db ya, untuk user K6A2. Baik, selanjutnya kita bisa melihat apakah user K6A2 dapat mengakses pada IP selain dari IP lokal, yaitu dari layanan database sendiri. Di sini saya akan menggunakan HDSQL untuk mengeceknya. Jadi pada HDSQL ini berada pada Windows, yang mana jaringan IP-nya itu sama 192.168.61, tetapi menggunakan IP yang berbeda. Nah, di sini pertama kita harus masuk ke IP dari penyedia layanan, yaitu saya sendiri 200 dari Ubuntu. Kemudian kita masukkan usernya K6A2 dan juga passwordnya Tcom yang tadi buat sebelumnya. Kemudian ke portnya port 3306. Kemudian kita coba open. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nanti dia akan membuka dari MySQL. Nah, di sini ada folder dari mahasiswa dan program studi. Nah, di sini kita bisa melihat terbuat ya untuk database diploma dan mahasiswa. Nah, kemudian kita juga bisa melihat yang ada di dalam tabel mahasiswa. Kita select, semuanya kita ambil datanya. Nah, di sini kita tampil hasil dari atribut yang ada di dalam database dan tabel mahasiswa. Kemudian sekarang kita coba untuk PostgreSQL. Oke, selanjutnya untuk PostgreSQL, sebelumnya kita login terlebih dahulu sebagai user Postgres pada Ubuntu. Kemudian kita masuk ke PSQL sebagai Postgres. Setelah itu kita connect ke database diploma.db. Setelah kita connect ke itu, kita dapat melihat bahwa sebelumnya saya telah membuat user untuk K6A2 di diploma.db juga. Selain itu juga saya telah memberikan akses terhadap database dari diploma.db secara penuh pada K6A2. Dapat dilihat ya di sini, di mana K6A2 itu memiliki akses untuk bisa select, rewrite, ataupun insert, dan juga akses lainnya. Kemudian setelah itu kita dapat melihat lagi, kita berikan IP untuk user K6A2. Kita lakukan settingan konfigurasi pada file PGHBA dari PostgreSQL. Nah, di sini kita lihat pada bagian bawah
Di sini sebelumnya kita pada IPv4 local connection ini kita berikan host, nah nama usernya itu K6A2 dan IP-nya ini untuk networknya menggunakan SES24 agar terkoneksi ke network 192.168.61.024 agar semua IP pada jaringan tersebut dapat terhubung ke database PostgreSQL. Kemudian setelah itu kita dapat mencobanya pada ID SQL kembali. Pada ID SQL kita buka yang pada konfigurasi SQL. Di sini kita gunakan user dari layanan database, kemudian usernya K6A2 dan passwordnya Telkom. Langsung kita akses ke database DiplomaDB. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terbuat ya untuk database mahasiswa dan program studi. Kemudian kita dapat melihat kembali juga folder dari database mahasiswa. Nah, akan menampilkan hasil data yang ada di dalam tabel dari mahasiswa pada database DiplomaDB. Mungkin itu saja konfigurasi DNS, konfigurasi database, di mana database dapat diakses secara publik, baik itu PostgreSQL maupun MySQL. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angga Eben, terkait layanan proxy. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proxy. Proxy sendiri adalah sistem yang menengahi pengguna dan internet untuk menyembunyikan identitas asli si pengguna ini. Sehingga data yang dikirim ke website tujuan akan menggunakan alamat IP dari proxy server, bukan alamat IP si pengguna ini. Untuk menjalankan tugasnya, proxy membutuhkan sebuah server yang disebut dengan proxy server. Nah, proxy server adalah layanan jaringan untuk menyediakan layanan proxy yang bisa berupa alat tertentu atau komputer dan berfungsi untuk memproses permintaan penggunaan menggunakan proxy. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konfigurasi tentang proxy server. Nah, yang pertama, buka file konfigurasi Squid yang berada pada folder. Nah, seperti ini. Ini komennya Squid sudo pi. Nah, seperti ini. Terdapat HTTP port 80 yang mana mengarah pada domain utama yakni www.k6a2.com. Pada kasus ini akan dilakukan load balancing ke port 81 yakni www.pgweb.k6a2.com atau ke port 82 yakni mysql.k6a2.com. Nah, untuk melakukan hal tersebut akan ditulis sintaksnya seperti pada berikut ini, dan setelah itu dilakukan konfigurasi dasar dari konfigurasi Squid seperti cache memory dan izin akses port HTTP. Oke. Kemudian akan menjalankan konfigurasi tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita jalankan perintah sudo service restart. Nah, sudo service quit restart. Nah, tunggu sampai restartnya selesai. Nah, jika sudah selesai di restart, kita cek statusnya apakah sudah berjalan atau belum. Nah, jadi sudah berjalan. Nah, kemudian kita coba pengujian langsung pada web browser dengan nama domain yang sudah dibuat yakni www.k6a2.com, di mana pakai port 81 akan mengarah kepada page. Coba ke www.k6a2.com.
coba pengujian yang sudah dilakukan oleh rekan Iksan. Maaf, kurang 81, portnya 81 ya. Nah, sudah. Lalu jika 82, maka akan muncul ke MySQL. Coba. Nah, memang kalau untuk ke MySQL agak lama loadingnya. Tunggu saja. Nah, sudah muncul ya. Jadi demo PHP MySQL-nya. Jika tidak menggunakan port, kita lihat apa yang akan muncul. Nah, seperti ini. Tapi jika di refresh seperti itu, dia akan berganti-gantian seperti ini ke Postgres, ke MySQL. Dia akan diarahkan secara random ke web server yang tersedia. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul ke MySQL. Yang tadi kita coba lagi, dia maka akan ke PostgreSQL. Nah, setelah ini kita coba yang sudah dilakukan oleh rekan Rizky, yakni pengujian FTP-nya. Nah, sudah terkoneksi, lalu kita login dengan admin SOJK, lalu masuk filenya. Ini kita cek file di dalamnya dan mengambil file yakni K6A2, yakni dengan get, dengan comment get K6A2.txt. Seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita keluar. Sudah ada, kita lihat filenya ini sudah terambil. Lalu kita lihat filenya dengan comment get K6A2.txt. Nah, di sini sudah berhasil dan sudah muncul tampilannya. Maka dari sekian yang dapat saya sampaikan. Baik. Baik, sekian pengujian layanan server praktikum oleh kelompok kami, kelompok 6 pada KA2. Di sini layanan server dapat berjalan dengan baik itu layanan DNS maupun layanan NFS dan FTP, layanan database, layanan web server dan juga proxy berjalan dengan baik dengan yang berada pada satu network IP yang sama, di mana DNS server sebagai layanan DNS server itu sebagai IP tujuan utamanya, di mana semua layanan server lainnya akan menuju ke IP dari DNS server. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.